Bayangkan sebuah jalan desa yang panjang dan sepi, di mana hanya pohonan tua dan suara jangkrik yang menemani setiap langkah kaki. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah rumah tua dengan dinding kayu yang mulai lapuk, catnya mengelupas, dan jendelanya selalu tertutup rapat. Penduduk sekitar menyebut rumah itu rumah tua di ujung jalan. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Bahkan pada siang hari, anak-anak desa pun selalu mempercepat langkah ketika melewati rumah itu. Konon, rumah itu telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Pemilik pertamanya adalah seorang tuan tanah kaya yang dikenal kejam terhadap kerja dan penduduk desa. Ia meninggal secara misterius di dalam rumah itu, dan sejak saat itu, serangkaian kejadian aneh mulai menghantui wilayah tersebut. Pintu yang terbuka sendiri, suara langkah kaki di malam hari, bahkan jeritan yang terdengar dari jendela lantai 2. Semua itu menjadi bagian dari cerita yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang tua di desa sering berkata, "Jangan pernah menoleh jika mendengar seseorang memanggil namamu di depan rumah itu. Jika kau menjawab, maka roh yang terperangkap di dalamnya akan mengikutimu pulang." Kata-kata itu membuat banyak penduduk memilih menghindari jalan itu, meski harus menempuh rute yang lebih panjang. Namun, rasa penasaran selalu lebih kuat daripada rasa takut. Pada awal tahun 1990-an, sekelompok remaja desa memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, dan mereka berkumpul di depan pagar karat rumah tua itu. Salah satu dari mereka, bernama Arif, membawa senter kecil. "Kita masuk hanya sebentar," katanya sambil tersenyum menantang. Pagar rumah itu berdecit keras ketika didorong, seolah menolak siapapun yang ingin masuk. Bau kayu lapuk bercampur dengan aroma tanah basah menyambut langkah mereka. Begitu memasuki teras, suhu udara tiba-tiba menurun drastis, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di dalam rumah, debu menebal di setiap sudut. Perabot tua masih berdiri di tempatnya, seakan waktu berhenti. Ada kursi goyang yang bergerak pelan meski tidak ada angin. Arif mencoba menyalakan senternya, tapi cahaya seolah tersedot oleh kegelapan. Salah seorang temannya berbisik lirih, "Kalian dengar itu?" Dari lantai atas terdengar suara langkah kaki berat, padahal tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka menutup dengan keras. Mereka berlari menuju pintu depan, tapi gagangnya tidak bisa dibuka, seperti terkunci dari dalam. Panik mulai menyelimuti. Saat itulah, dari jendela lantai 2, muncul bayangan sosok wanita berambut panjang dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Arif dan kawan-kawannya berteriak sekuat tenaga. "Name and suara Jerry Tamarika Sila Daitland Ola dinding rumah ITU." Akhirnya, mereka berhasil memecahkan kaca jendela kecil di samping pintu dan keluar dengan tubuh penuh luka gores. Malam itu, desa digemparkan dengan cerita mereka. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi anak muda yang berani mendekati rumah tua di ujung jalan. Tahun demi tahun berlalu, namun cerita tentang rumah itu tidak pernah hilang. Bahkan semakin bertambah. Ada yang mengaku melihat api biru berkobar di dalam rumah pada tengah malam. Ada juga yang mendengar suara tangisan bayi dari ruang tamu yang sudah lama kosong. Seorang pedagang yang lewat pada dini hari bersumpah melihat sosok pria Belanda dengan pakaian kolonial berdiri di jendela, menatap ke jalan dengan tatapan hampa. Kisah ini membuat rumah tua tersebut bukan hanya sekadar bangunan kosong, melainkan simbol ketakutan yang membekas di hati seluruh penduduk desa. "Setiap tembok menyimpan cerita," kata seorang tetua desa. Dan rumah itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Dan begitulah, rumah tua di ujung jalan menjadi legenda hidup. Sebuah awal dari cerita yang lebih gelap, yang hingga kini belum pernah terungkap sepenuhnya. Beberapa tahun setelah insiden Arif dan teman-temannya, pemerintah desa memutuskan untuk menempatkan seorang penjaga malam di sekitar rumah tua itu. Alasannya sederhana. Rumah tersebut sering menjadi tempat persembunyian pencuri atau orang-orang yang ingin melakukan hal terlarang. Namun, orang-orang desa tahu alasan sebenarnya lebih dari itu. Mereka ingin mengawasi rumah itu agar tak ada lagi yang berani bermain-main dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Penjaga yang terpilih bernama Pak Hasan, seorang pria parubaya yang dikenal berani dan keras kepala. "Saya tidak percaya pada hantu," katanya lantang saat pertama kali diberi tugas. "Yang saya percaya hanya pada apa yang bisa saya lihat dengan mata."
Penduduk desa hanya mengangguk, meski dalam hati mereka merasakan firasat buruk. Malam pertama, Pak Hasan datang membawa lampu Petromax, tongkat kayu, dan bekal kopi hitam panas dalam termos. Ia duduk di kursi dekat pagar rumah itu, menatap bangunan tua yang menjulang dengan aura mencekam. Angin malam bertiup pelan, membawa bau lembak yang menusuk hidung. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, menambah kesan angker suasana. Awalnya, semua tampak biasa saja. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan Pak Hasan masih bisa menikmati kopinya. Namun, tepat saat jarum jam melewati angka 12, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Malam menjadi sunyi senyap, terlalu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lampu Petromax yang ia bawa mulai berkelip-kelip, seolah kehabisan minyak, padahal baru saja diisi penuh. Pak Hasan mencoba menggoyangnya, tapi cahaya itu padam. Gelap total menyelimuti. Dari dalam rumah, terdengar suara kursi goyang berdiri pelan, seperti ada yang duduk dan bergoyang di atasnya. Pak Hasan berdiri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah tikus besar atau angin yang menyelinap. Namun langkah kakinya terasa berat ketika ia memutuskan untuk mendekati teras rumah. Saat tangannya menyentuh pintu kayu yang rapuh itu, hawa dingin menyambar tubuhnya. Siapapun yang ada di dalam, keluar, ini wilayah terlarang, teriaknya dengan suara lantang. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menusuk. Namun, tiba-tiba dari arah ruang tamu terdengar suara tangisan seorang wanita. Tangisan lirih, penuh kesedihan, membuat bulu kuduk Pak Hasan berdiri. Ia memberanikan diri masuk, menyalakan senter kecil yang ia bawa sebagai cadangan. Sinar senter itu menyorot dinding penuh debu, meja makan yang sudah reot, dan cermin tua yang retak di sudut ruangan. Tangisan itu semakin jelas. Pak Hasan mengikuti sumber suara hingga ke tangga kayu yang menuju lantai 2. Langkah demi langkah ia naik, kayu tangga berat di bawah berat tubuhnya. Begitu mencapai lantai atas, ia melihat pintu salah satu kamar setengah terbuka. Dari dalam, cahaya biru samar tampak berpendar. Dengan hati berdebar, Pak Hasan mendorong pintu itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di dalam kamar, duduk seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya putih lusuh. Di pangkuannya, ia menggendong sesuatu, seperti bayi, tapi wajahnya hitam legam dan matanya merah menyala. Wanita itu menoleh perlahan, menatap langsung ke arah Pak Hasan. "Kenapa kau di sini?" Suaranya serak, menggema, seakan keluar dari banyak mulut sekaligus. Pak Hasan mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Bayi hitam itu mulai menangis, namun suaranya bukan seperti bayi, melainkan seperti raungan anjing yang disayat. Dengan sisa keberanian yang ada, Pak Hasan berlari menuruni tangga, menuju pintu depan. Namun pintu itu lagi-lagi terkunci rapat. Dari belakang, terdengar langkah cepat mengejarnya. Ia menoleh, dan sosok wanita itu sudah berdiri di ujung tangga, menatap dengan mata kosong. Pak Hasan memukul kaca jendela dengan tongkat kayunya hingga pecah, lalu melompat keluar tanpa pikir panjang. Tubuhnya luka-luka, tapi ia berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, warga desa menemukannya tergeletak tak sadarkan diri di jalan dekat rumah tua itu. Setelah sadar, wajah Pak Hasan pucat pasi. Ia tidak lagi berani membicarakan secara detail apa yang dilihatnya. Hanya satu kalimat yang selalu ia ulangi dengan suara gemetar. Rumah itu bukan kosong. Mereka masih tinggal di sana. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang mau menjadi penjaga rumah tersebut. Dan cerita tentang wanita berkebaya putih menjadi bagian baru dari legenda rumah tua di ujung jalan. Di balik kisah wanita berkebaya putih yang sering menampakkan diri, terdapat sebuah rahasia lebih kelam yang jarang sekali terungkap. Konon, jauh sebelum rumah tua itu ditinggalkan, bangunan tersebut adalah milik seorang tuan tanah Belanda bernama Van der Meer. Ia dikenal sebagai pria yang kejam, serakah, dan tak segan menggunakan kekerasan demi memperluas kekuasaan di tanah jajahan. Orang-orang pribumi yang bekerja di bawah perintahnya sering disiksa, dipaksa bekerja tanpa upah, dan diperlakukan lebih buruk dari hewan. Cerita yang diwariskan turun-temurun mengatakan bahwa Van der Meer terobsesi dengan dua hal, emas dan kehidupan abadi. Ia percaya bahwa dengan melakukan ritual tertentu, ia bisa memperpanjang umurnya dan menjaga kekayaannya tetap mengalir. Untuk itu,
Ia mendatangkan seorang dukun hitam dari pelosok Jawa yang dikenal hanya dengan nama Ki Jagaraga. Dukun ini ahli dalam ilmu pemanggilan roh dan pengorbanan darah. Malam-malam tertentu, warga desa sering mendengar nyanyian asing bercampur teriakan dari dalam rumah besar itu. Tak ada yang berani mendekat, tapi mereka tahu sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung. Menurut catatan seorang pendeta yang pernah tinggal di desa itu, Van der Meer melakukan sebuah ritual yang membutuhkan tumbal nyawa manusia. Anak-anak kecil hilang tanpa jejak, dan setiap kali hal itu terjadi, tak lama kemudian Van der Meer tampak semakin sehat dan bugar, seolah usia tak pernah menyentuh tubuhnya. Namun, kutukan selalu datang pada orang yang bermain dengan kegelapan. Pada suatu malam, ritual terakhir yang ia lakukan berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Saat darah korban terakhir menetes ke lantai, api lilin yang menyala di sekeliling ruangan padam serentak. Dari dalam kegelapan, terdengar suara tertawa yang menakutkan, bukan dari dunia ini. Ki Jagaraga, sang dukun, menjerit ketakutan. Ia melihat sesuatu bangkit dari bayangan. Sebuah sosok tinggi besar, bermata merah menyala, membawa cambuk api. Ritual itu gagal. Van der Meer tidak mendapatkan keabadian. Sebaliknya, ia dikutuk untuk tidak bisa meninggalkan rumah itu bahkan setelah kematiannya. Tubuhnya ditemukan hangus, namun wajahnya masih terlihat seperti orang yang menjerit kesakitan. Sejak hari itu, arwahnya dipercaya berkeliaran, menghantui setiap sudut bangunan tua itu. Ada saksi mata yang mengatakan bahwa pada malam tertentu, terutama ketika bulan purnama bersinar, terlihat seorang pria tinggi dengan pakaian Eropa abad ke-19 berjalan di sekitar rumah. Di tangannya, ia masih menggenggam cambuk, dan siapapun yang melihatnya akan jatuh sakit dalam hitungan hari. Beberapa bahkan meninggal tanpa sebab jelas. Warga desa menyebutnya sebagai Tuan Api, sosok arwah Van der Meer yang terbakar amarah. Tak hanya itu, sebagian besar ruangan di rumah tua tersebut diyakini masih menyimpan energi ritual gelap. Salah satunya adalah ruang bawah tanah yang pintunya kini terkunci rapat. Dari sana kadang terdengar suara rantai bergesekan dan teriakan samar, seolah ada orang yang masih disiksa hingga hari ini. Beberapa pemuda yang nekat mencoba membuka pintu itu selalu jatuh sakit atau mengalami gangguan jiwa setelahnya. Salah seorang tetua desa, Mbah Wiryo, pernah berkata, Van der Meer tidak pernah benar-benar mati. Jiwanya terikat di sana bersama roh-roh yang ia korbankan. Itulah mengapa rumah itu akan selalu hidup bahkan tanpa penghuni. Kisah ini semakin diperkuat dengan penemuan aneh beberapa dekade lalu. Seorang peneliti sejarah Belanda datang ke desa itu untuk mempelajari arsip kolonial. Ia menemukan dokumen tua yang mencatat tentang perjanjian darah antara Van der Meer dan Ki Jagaraga. Dalam dokumen itu tertulis jelas bahwa kekayaan yang terkubur di tanah rumah itu hanya bisa dijaga oleh arwah sang tuan tanah. Dengan kata lain, selama emas itu belum ditemukan, arwah Van der Meer tidak akan pernah pergi. Cerita harta karun inilah yang membuat beberapa orang masih tergoda untuk mencoba masuk ke rumah tua tersebut, berharap menemukan emas Belanda yang tersembunyi. Namun hampir semuanya berakhir tragis. Ada yang hilang, ada yang pulang dalam keadaan ketakutan luar biasa, dan ada pula yang tiba-tiba meninggal beberapa hari setelahnya. Seorang saksi bernama Rahmat menceritakan bahwa saat ia dan 3 temannya mencoba menggali di halaman belakang rumah itu, tanah tiba-tiba mengeluarkan bau busuk menyengat seperti daging terbakar. Tak lama, dari dalam lubang yang mereka gali, muncul asap hitam pekat. Salah satu temannya langsung jatuh pingsan, sementara yang lain berlari tanpa menoleh ke belakang. Rahmat bersumpah bahwa ia melihat sosok tinggi berjas hitam muncul di balik asap, menatap dengan mata yang menyala seperti bara. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menggali di sekitar rumah itu. Desa sepakat untuk membiarkan rumah tua tersebut tetap terkunci, menjadi monumen kutukan masa lalu. Namun, bisik-bisik selalu beredar. Emas itu masih ada di bawah tanah, dan roh Van der Meer akan terus berjaga sampai hari di mana ada yang cukup berani atau cukup gila untuk merebutnya. Hingga kini, legenda kutukan tuan tanah Belanda itu terus hidup. Setiap kali ada orang luar yang datang ke desa dan bertanya tentang rumah tua di ujung jalan, warga hanya memberikan satu nasihat sederhana. Jika kau menghargai hidupmu, jangan pernah coba membangunkan tuan api dari tidurnya. Seiring berlalunya waktu, warga desa yang tinggal di sekitar rumah tua itu mulai menyadari bahwa kutukan Van der Meer
tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gangguan semakin sering terjadi. Ternak mendadak mati tanpa sebab, anak-anak jatuh sakit dengan gejala aneh, bahkan ada yang tiba-tiba kerasukan dan berbicara dengan suara asing yang bukan miliknya. Semua tanda ini membuat para ketua desa yakin bahwa arwah Van der Meer semakin kuat, dan jika tidak segera ditangani, seluruh desa bisa tenggelam dalam kegelapan. Para tetua kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah ritual penenangan, sebuah upacara kuno yang diwariskan dari leluhur. Ritual ini sangat berbahaya, karena melibatkan komunikasi langsung dengan roh yang terikat pada dunia manusia. Menurut ajaran leluhur, roh yang marah hanya bisa ditenangkan dengan dua cara, pengorbanan darah atau pengkhianatan jiwa. Namun para tetua tidak pernah benar-benar menjelaskan apa arti pengkhianatan jiwa itu. Pada malam bulan purnama, seluruh desa berkumpul di alun-alun. Api unggun besar dinyalakan, asap dupa memenuhi udara, dan para dukun desa duduk melingkar sambil melantunkan mantra kuno dalam bahasa Jawa kuno yang hampir tak dipahami oleh generasi muda. Ritual itu disebut Sanggar Pamura Jagat, yang artinya adalah pengikat dunia, sebuah usaha untuk menutup celah antara dunia manusia dan dunia roh. Di tengah upacara, seorang pemuda bernama Saka maju ke depan. Dialah yang dipilih untuk menjadi medium. Tubuhnya akan dipinjam oleh arwah Van der Meer agar para tetua bisa melakukan negosiasi. Saka menggigil ketakutan, namun ia tahu jika menolak, seluruh desanya akan binasa. Saat mantra terakhir dilantunkan, tubuh Saka mendadak kaku, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar suara berat dengan logat Belanda yang patah-patah. Kalian pikir bisa menyingkirkanku? Aku adalah tuan dari tanah ini, darahku tertanam di sini, dan tidak ada yang bisa mengusirku. Suasana langsung mencekam. Api unggun bergetar seakan ada angin kencang yang hanya berhembus di sekitar lingkaran ritual. Beberapa warga mulai menangis, sebagian lainnya berteriak histeris. Para tetua mencoba menenangkan, tapi arwah Van der Meer semakin mengamuk. Di tengah kekacauan itu, seorang pria muda bernama Dharma, yang dikenal serakah, melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mendekati lingkaran ritual sambil membawa sebuah kantong kulit yang berisi emas. Ternyata, Dharma sudah lama bersekongkol dengan orang luar desa yang ingin mendapatkan harta karun peninggalan Belanda. Ia percaya bahwa dengan memberikan persembahan emas, arwah Van der Meer akan berpihak padanya dan mengungkapkan letak harta yang sesungguhnya. Dengan suara keras ia berkata, "Tuan Van der Meer, ambillah emas ini sebagai tanda kesetiaan saya. Tunjukkan padaku di mana kau menyembunyikan kekayaanmu, dan aku akan menjadi pewaris kekuasaanmu di dunia ini." Semua orang terpencet. Para tetua berteriak melarang, namun sudah terlambat. Begitu kantong emas itu dilemparkan ke dalam api unggun, api berubah menjadi hitam pekat, lalu meledak tinggi ke langit. Suara tertawa mengerikan menggema di seluruh desa, bukan hanya dari mulut Saka, tetapi dari setiap sudut kegelapan malam itu. Seorang tetua yang bernama Mbah Wiryo jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi. Ia berbisik lirih, "Kebodohanmu, Dharma, kau telah melakukan pengkhianatan jiwa. Kau bukan menenangkan roh, tapi membuatkan gerbang bagi kegelapan yang lebih besar." Benar saja, sejak malam itu, sesuatu berubah di desa. Bukan hanya arwah Van der Meer yang semakin kuat, tapi juga roh-roh lain ikut permukilan. Orang-orang melihat bayangan tinggi berjalan di sawah pada malam hari. Suara tangisan wanita terdengar dari sumur tua. Bahkan beberapa warga mengaku didatangi makhluk tanpa wajah yang berdiri di depan pintu rumah mereka. Namun yang paling menakutkan adalah perubahan pada Dharma. Tubuhnya tampak sehat, wajahnya berseri, bahkan lebih kuat dari biasanya. Tapi matanya selalu merah dan ia tidak pernah tidur. Beberapa warga bersumpah bahwa mereka melihat Dharma berbicara sendiri di tengah malam, seakan sedang bercakap dengan sosok yang tak terlihat. Tak lama, bencana datang bertubi-tubi. Sawah mengering tanpa sebab, hujan tak turun berbulan-bulan, dan wabah penyakit misterius menyerang anak-anak. Desa yang dulu subur berubah menjadi tempat angker yang ditinggalkan perlahan-lahan oleh penduduknya. Hanya sedikit yang bertahan, dan mereka hidup dalam ketakutan. Para tetua mencoba sekali lagi melakukan ritual penutupan, namun setiap kali mereka memulai, sesuatu selalu mengganggu. Lilin padam, dupa mati, atau salah satu peserta tiba-tiba kerasukan dan menyerang orang lain. Seolah-olah portal yang sudah terbuka tidak bisa lagi ditutup.
Ada satu pesan terakhir dari Mbah Wiryo sebelum ia meninggal. Selama pengkhianatan jiwa belum ditebus, gerbang itu akan terus terbuka. Hanya darah pengkhianat yang bisa menutupnya. Pesan itu membuat warga yakin bahwa satu-satunya cara menghentikan bencana adalah mengorbankan Dharma. Namun Dharma kini tak lagi manusia biasa. Ia dikuasai oleh sesuatu yang lebih kuat, dan siapapun yang mencoba mendekatinya selalu berakhir dalam keadaan mengenaskan. Sejak saat itu, legenda ritual terlarang dan pengkhianatan Dharma menjadi kisah gelap yang diwariskan turun-temurun. Sebuah peringatan keras bahwa keserakahan manusia bisa membuka gerbang kegelapan yang tak pernah bisa ditutup kembali. Dan hingga kini, rumah tua Van der Meer berdiri di ujung desa. Tak hanya dihuni oleh satu roh, melainkan oleh ribuan makhluk yang lahir dari pengkhianatan malam itu. Dalam keheningan malam, ketika cahaya bulan hanya berani menyentuh bumi dengan samar, ada rumah tua yang selama puluhan tahun dibiarkan membusuk di tengah hutan kecil di pinggiran kota. Orang-orang menyebutnya rumah tersenyum, bukan karena keindahannya, tetapi karena setiap orang yang berani masuk ke sana mengaku melihat senyuman samar di jendela yang gelap, meski rumah itu sudah lama ditinggalkan. Cerita ini tidak hanya hidup dari mulut ke mulut, tetapi juga tertulis dalam catatan polisi yang tak pernah bisa memberi penjelasan logis. Yang paling menakutkan bukanlah kegelapan, tetapi sesuatu yang menatap balik dari dalam kegelapan. Begitu kata seorang filsuf, dan rumah ini seolah menjadi perwujudan kalimat itu. Malam itu, seorang pemuda bernama Ardi yang haus akan sensasi mistis memutuskan untuk membuktikan sendiri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik dinding rapuh rumah itu. Dengan hanya membawa senter dan ponsel untuk merekam, ia melangkah masuk melewati pintu yang berdiri panjang seakan menyambut tamu tak diundang. Bau apek bercampur dengan hawa dingin yang menusuk, meski cuaca di luar masih panas. Ardi menyalakan senternya, menyorot setiap sudut, dan di sana ia melihat bayangan kursi goyang yang masih bergerak pelan. Padahal ia yakin tak ada angin yang masuk. Nafasnya mulai berat, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Ia terus melangkah, mengabaikan suara berbisik samar yang terdengar seakan berasal dari dinding. Ketika sampai di ruang tamu, ia menemukan lukisan lama seorang wanita dengan gaun putih lusuh. Wajahnya kabur, tetapi senyumannya jelas terlihat. Senyuman itu persis seperti cerita warga yang sudah lama ia dengar. Semakin lama Ardi menatap, semakin jelas pula senyuman itu melebar, seolah hidup, seolah matanya menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia segera menundukkan pandangan, namun udara seketika berubah semakin dingin, dan kursi goyang itu kini bergerak semakin cepat. Langkahnya berat, punggungnya basah oleh keringat, tapi ada suara yang berbisik di telinganya. "Kamu akhirnya datang." Ardi berbalik, senter hampir jatuh dari tangannya. Tak ada siapapun, hanya ruangan kosong. Tapi di rekaman ponselnya, sosok wanita bergaun putih itu berdiri tepat di belakangnya, tersenyum dengan mata kosong dan menghitam. Ia mencoba melangkah mundur, tapi pintu yang tadi terbuka kini menutup rapat. Getaran lantai semakin kuat, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah rumah itu. Tangannya gemetar, dadanya sesak, dan ia hanya bisa berteriak tanpa suara ketika seluruh ruangan dipenuhi bisikan yang semakin keras. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah pulang. Ponselnya ditemukan di ambang pintu rumah, merekam detik-detik terakhirnya dengan suara tangisan samar yang bercampur dengan tawa perempuan. Hingga hari ini, siapapun yang berani menonton rekaman itu mengaku mendengar suara yang sama di telinganya malam harinya. Dan setiap orang yang menatap terlalu lama lukisan wanita di ruang tamu rumah itu selalu melaporkan mimpi buruk yang sama, senyuman yang tidak pernah hilang. Apakah rumah itu hanya sekadar bangunan tua penuh cerita, atau sebuah gerbang ke dunia lain? Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti, ada kebenaran dalam kata-kata lama. Tempat yang ditinggalkan manusia seringkali dihuni sesuatu yang tidak pernah tidur. Tangan menunjuk kanan jika kamu berani mendengar lebih banyak kisah mistis seperti ini. Jangan lupa subscribe sekarang, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar temanmu juga merasakan bulu kuduk berdiri seperti yang kamu rasakan saat ini. Karena setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum tidur dalam gelap.